Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Misriani dengan NIM 120402265661 dari kelas BKI 3C, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menjawab pertanyaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester, yang mana pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4 itu ujian tengah semester dan nomor 5 sampai 8 itu ujian akhir semester dengan mata kuliah modal-modal konseling yang diampu oleh Bapak Muhammad Iyas Esos MA. Baiklah, pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan teknik-teknik yang dilakukan dalam pendekatan psikoanalisis. Terdapat beberapa teknik-teknik di dalam terapi psikoanalisis ini dalam mencapai tujuannya, yakni memahami kesadaran klien atau mencapai kesadaran klien, proses pemahaman tingkah laku klien, serta memahami gejala-gejala yang dialami oleh klien. Yang pertama, asosiasi bebas. Teknik utama terapi psikoanalisis ini yaitu asosiasi bebas. Analisis ini meminta sang klien agar membersihkan pikirannya terhadap pemikiran-pemikiran traumatik yang terlintas di dalam pikirannya. Juga asosiasi bebas ini membantu klien mengingat kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau dan juga membantu sang klien melepaskan emosi yang berkaitan dengan keadaan trauma yang dialami oleh klien di masa lampau. Yang kedua, penafsiran. Penafsiran ini merupakan suatu prosedur dasar dalam menganalisa asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Fungsi penafsiran ini adalah mendorong untuk mengasimilasikan tingkah laku baru klien serta mempercepat konseling. Penafsiran analisis ini menyebabkan pemahaman pada pihak klien. Yang ketiga, analisis mimpi. Analisis mimpi ini sebuah prosedur yang penting untuk mengungkap tingkah laku yang tidak disadari dan memberikan pemahaman kepada klien atau beberapa area yang bermasalah yang tidak terselesaikan oleh klien. Mimpi-mimpi tersebut memiliki dua taraf isi, yaitu isi laten dan isi manifest. Isi laten terdiri dari motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik, dan tak disadari. Yang keempat, analisis dan penafsiran resistensi. Ini merupakan sesuatu yang melawan keberlangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan tingkah laku yang tidak disadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika yang tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan. Penafsiran analisis atau resistensi ini ditujukan untuk membantu klien agar klien tersebut menyadari alasan untuk bisa menangani masalahnya. Yang terakhir, analisis dan penafsiran transferensi. Ini merupakan inti dari terapi psikoanalisis ini. Di dalam analisis, transferensi mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lampaunya yang di dalam terapi. Penafsiran hubungan transferensi ini memungkinkan klien di masa lampau yang tetap dipertahankan hingga sekarang sehingga menghambat pertumbuhan emosionalnya. Baiklah, pertanyaan nomor 2, jelaskan penyebab neo-Freudian memisahkan dari Freud seperti Alfred Adler dan Albert Ellis. Freud juga mengalami kesulitan berhubungan dengan beberapa teman lainnya seperti Alfred Adler, Carl Jung, dan beberapa kolega lainnya. Freud mengatakan bukan perbedaan keilmuan yang penting, tapi biasanya dendam, kecemburuan, serta pembalasan dendam yang memberikan impuls untuk permusuhan. Perbedaan keilmuan biasanya terjadi di kemudian. Menurut banyak orang, ada beberapa kualitas personal yang dimiliki oleh Freud, bahwa ia seseorang yang sensitif, penuh kasih sayang, yang memiliki kapasitas untuk menunjukkan kehangatan. Bahkan, Freud mampu membangun hubungan yang cair, namun hubungan emosional yang sangat dalam ini seringkali berakhir tidak bahagia.
yang sering merasa disiksa oleh teman-temannya dan menganggap mereka semua sebagai musuh. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu coba saudara jelaskan eksperimen Pavlov tentang classical conditioning, kemudian dikaitkan dengan model konseling behavior therapy. Classical conditioning ini adalah sebuah teori yang berada di dalam aliran psikologi behavioristik. Behavioristik ini seperti yang diketahui meyakini bahwa perilaku individu disebabkan oleh pengalaman belajar yang berbeda. Behavioristik ini juga meyakini kalau kepribadian individu itu terbentuk karena pengalaman dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan pengkondisian klasik ini dari Pavlov menegaskan keyakinan ini. Proses classical conditioning ini terjadi atas 3 fase. Fase pertama sebelum pengkondisian. Bagian pertama classical conditioning ini membutuhkan stimulus tak terkendali yang kalau dilakukan akan memperoleh respon. Yang kedua, selama pengkondisian. Ini merupakan fase kedua dari proses classical conditioning. Di fase ini stimulus terkondisi akan diberikan kepada subjek, lalu diikuti dengan stimulus yang tak terkondisi. Ini bisa dilakukan berulang kali. Akibat pemberian stimulus berurutan ini menyebabkan stimulus yang dulunya tidak menghasilkan respon, pelan-pelan akan memicu respon. Yang ketiga, setelah pengkondisian. Ini merupakan tahap terakhir dalam pengkondisian. Stimulus terkondisi yang sebelumnya tidak memancing respon akan selalu dikaitkan dengan stimulus alami, akhirnya bisa memicu terjadinya respon. Dalam hal ini, contohnya memicingkan mata karena aba-aba. Respon yang kita munculkan ini disebut dengan respon terkendali. Pada tahun 1890-an, Ivan Pavlov meneliti air liur anjing sebagai respon saat diberi makan. Dia memasukkan tabung reaksi kecil di pipi masing-masing anjing untuk mengukur air liur saat anjing dikasih makan dengan bubuk yang terbuat dari daging. Awalnya, Pavlov itu menduga anjing-anjing ini akan mengeluarkan liur sebagai respon dari makanan yang ada di hadapan mereka. Namun, ketika dia memperhatikan kalau anjing-anjingnya itu mulai mengeluarkan liur ketika setiap kali mereka mendengar langkah kaki asistennya membawakan makanan. Kemudian, Pavlov menemukan bahwa benda atau peristiwa apapun yang menurut anjing ada hubungannya dengan makanan, seperti asisten lab, akan memicu respon yang sama. Ia menyadari bahwa ia telah membuat penemuan ilmiah yang penting. Karena itu, ia mengabdikan sisa karirnya untuk mempelajari conditioning ini. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu jelaskan konsep dasar dari model konseling rasional emotif terapi. Konsep dasar konseling rasional emotif atau RET ini, manusia pada dasarnya adalah unik yang memiliki kecenderungan untuk berpikir rasional dan irasional. Ketika individu berpikir dan bertingkah laku secara rasional, individu itu akan efektif, bahagia, dan kompeten. Sebaliknya, ketika individu berpikir dan bertingkah laku secara irasional, individu tersebut itu menjadi tidak aktif atau tidak efektif. Reaksi emosional seseorang sebagian besar disebabkan oleh evaluasi, interpretasi, dan filosofi yang disadari maupun tidak disadari. Hambatan psikologis atau emosional adalah akibat dari cara berpikir yang tidak logis dan irasional. Emosi menyertai individu yang berpikir dengan penuh prasangka, sangat personal, dan irasional. Berpikir irasional ini diawali dengan dengan belajar secara tidak logis yang diperoleh dari orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Berpikir secara irasional akan tercermin dari verbalisasi yang digunakan. Verbalisasi yang tidak logis menunjukkan cara berpikir yang salah dan verbalisasi yang tepat menunjukkan cara berpikir yang tepat. Perasaan dan pikiran negatif serta penolakan diri harus dilawan dengan cara berpikir yang rasional dan logis, yang dapat diterima menurut akal sehat, serta menggunakan cara verbalisasi yang rasional.
Pandangan pendekatan rasional emotif tentang kepribadian dapat dikaji dari konsep-konsep kunci teori Albert Ellis. Ada 3 pilar yang disebutkan, yaitu antecedent event atau A, belief, dan emotional consequence. Kerangka pilar ini yang kemudian dikenal dengan konsep atau teori ABC. Antecedent event itu yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, maupun sikap orang lain. Belief merupakan suatu keyakinan, pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu emotional consequence atau C merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang maupun hambatan emosi dalam hubungannya dengan antecedent event tersebut. Pertanyaan yang kelima, jelaskan perbedaan model konseling Carl Rogers dengan model konseling Threat and Factor jika ditinjau dari hubungan antara konselor dan klien. Teori Threat and Factor adalah pandangan yang mengatakan bahwa kepribadian individu dapat dilukiskan dengan mengidentifikasi jumlah ciri sejauh tampak dari hasil testing psikologi yang mengukur masing-masing dimensi kepribadian tertentu. Konseling Threat and Factor ini berpegang pada pandangan yang sama dan menggunakan tes-tes psikologi untuk menganalisis atau mendiagnosis individu untuk mengenai ciri-ciri dimensi atau aspek kepribadian tertentu yang diketahui mempunyai relevansi terhadap keberhasilan atau kegagalan individu tersebut dalam jabatan dan mengikuti suatu program studi. Winkel, istilah konseling Threat and Factor dapat dideskripsikan sebagai corak konseling yang menekankan pemahaman diri melalui testing psikologis dan penerapan pemahaman itu dalam memecahkan beraneka problem masalah yang dihadapi oleh klien, terutama yang menyangkut pilihan program studi bidang pekerjaan. Manusia dalam pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke depan, berjuang untuk berfungsi, kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Filosofi tentang manusia ini berimplikasi dalam praktik terapi client center, di mana terapis meletakkan tanggung jawab proses terapi pada klien, bukan terapis yang memiliki otoritas. Klien diposisikan untuk memiliki kesanggupan dalam menerima ataupun membuat keputusan. Pendekatan konseling client center ini menekankan pada kecakapan klien dalam menentukan isu yang penting bagi dirinya dalam pemecahan masalah klien tersebut. Konsep pokok yang mendasari hal ini adalah hal yang menyangkut konsep-konsep mengenai diri atau self, aktualisasi diri, teori kepribadian, dan hakikat kecemasan. Menurut Roger, konsep ini, konseling berpusat pada klien adalah konsep tentang diri dan konsep menjadi diri atau pertumbuhan perwujudan diri. Adapun hubungan antara konselor dan klien, menurut Sayekti, peranan konselor dalam hubungan antara klien dan konselor adalah 1. Memberitahu kepada klien tentang berbagai kemampuannya yang diperoleh oleh konselor ini, hasil testing, angket, dan alat pengukur yang lainnya. Berdasarkan hasil testing dan lain-lain tersebut, konselor mengetahui kelemahan dan kelebihan kekuatan klien sehingga dapat meramalkan jurusan maupun pendidikan baik jabatan apa yang cocok bagi klien tersebut. Konselor membantu klien menentukan tujuan yang akan dicapai oleh sang klien disesuaikan dengan hasil testing. Dengan memberitahukan sifat serta bakat klien,
maka klien dapat mengelola hidupnya sendiri dan dapat hidup bahagia. 2. Konselor secara aktif mempengaruhi perkembangan klien. Ketiga, konselor membantu mencari sebab individu tidak memiliki sumber personal untuk menentukan individualitasnya karena ia tidak dapat memahami dirinya secara penuh. Diagnosis eksternal yang dilakukan konselor melengkapi persepsinya. Berdasarkan data yang ada, konselor merumuskan hipotesis untuk memahami individu. Yang keempat, konselor aktif dalam situasi belajar, melakukan diagnosis, menyajikan informasi, mengumpulkan dan menilai data untuk membantu klien tersebut. Yang kelima, konselor berperan sebagai guru yang bertugas mengajar klien belajar tentang dirinya serta lingkungannya. Sesuai dengan penjabaran peran konselor di atas yang tadi, dapat disimpulkan bahwa peranan konselor di sini adalah memberitahukan serta membantu mengarahkan klien. Karena itu pendekatan ini disebut dengan pendekatan yang kognitif rasional. Baiklah, pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan teknik-teknik yang digunakan dalam model konseling Gestalt. Adapun teknik atau strategi intervensi banyak di dalam konseling Gestalt. Namun yang paling banyak digunakan eksperimen penggunaan bahasa, analisis impian, fantasi, bermain peran, bermain top dog, interpretasi, komunikasi, tubuh dan kelompok. 1. Eksperimen mendorong konseling dengan cara baru. Tujuan konseling Gestalt adalah menciptakan eksperimen dengan konseli untuk membantu konseli. A. Mencapai kesadaran atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Kesadaran itu termasuk di dalamnya insight, penerimaan diri, pengetahuan tentang lingkungan, tanggung jawab terhadap pilihannya. B. Kemampuan untuk melakukan kontak dengan orang lain. C. Memiliki kemampuan dalam mengenali, menerima, mengekspresikan perasaan, pikiran, serta keyakinan. Yang kedua, bahasa. Ialah di mana seseorang konselor dapat mengubah klien seseorang konselor dapat mengubah iklim lingkungan dengan bahasa. Yang ketiga, analisis impian. Adalah konseli lebih mungkin memperoleh kesadaran. 4. Fantasi adalah untuk membantu konseli dalam meningkatkan kesadaran diri. Yang kelima, bermain peran salah satu bentuk bermain pada awal digunakan adalah psikodrama. Yang keenam, permainan top dog atau underdog, yakni menempatkan satu bagian diri untuk menceramahi, mendorong, dan mengancamkan bagian diri yang lain dalam rangka menuju perilaku yang lebih baik. Selain itu, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling Islam juga memiliki teknik yang oleh Hamdan Bakran Az-Zakki disebut sebagai teknik yang bersifat lahir dan teknik yang bersifat batin. Teknik yang bersifat lahir ini dimaksudkan oleh Az-Zakki yaitu sebagai teknik yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan oleh konseli, yaitu dengan menggunakan tangan maupun lisan. Sedangkan teknik secara lisan dilakukan dengan menggunakan wejangan, himbauan atau nasihat yang baik dan benar. Perkataan yang baik dan benar yang datang dari konselor yang diperuntukkan bagi konseli akan menambah ketentraman hati konseli. Teknik ini apabila dikaitkan dengan pendekatan Gestalt sama halnya dalam 3 dimensi kesadaran, di mana konselor memberikan perlakuan kepada konseli agar menjadi sadar pada saat sekarang dengan saat ini. Selain itu juga dalam Islam, konselor juga dianjurkan untuk mendoakan dan berdoa dengan menggunakan lisan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli atau klien dengan maksud agar Allah senantiasa memberikan jalan yang terbaik bagi klien tersebut, sebab agama Islam pada hakikatnya adalah memberikan pencerahan terhadap pola sikap, pola pikir, dan pola perilaku umatnya ke arah kehidupan yang personal dan sosial yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan ukhuwah.
Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan 3 aspek atau 3 dimensi yang saling berkaitan dalam membentuk sifat manusia jika ditinjau dari model konseling logoterapi. Terdapat 3 aspek logoterapi, yaitu yang pertama freedom of will ataupun kebebasan berkeinginan. Maksudnya adalah ciri yang unik dari keberadaan pengalaman individu. Individu tidaklah bebas dari kondisi-kondisi biologis, psikologis, serta sosiologis. Tetapi individu berkebebasan untuk mengambil sikap terhadap kondisi-kondisi tersebut. Kebebasan berkeinginan ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Yang kedua, menurut Frank, hidup punya potensi untuk memiliki makna apapun kondisi ataupun masalah yang sedang dihadapi, bahkan dalam kondisi yang paling menyedihkan sekalipun. Manusia memiliki kemampuan untuk mengubah setiap aspek-aspek hidup yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Yang ketiga, yaitu keinginan dan makna mendorong manusia untuk melakukan berbagai kegiatan agar hidupnya dirasakan berarti dan berharga. Keinginan akan makna itu adalah dasar perjuangan individu untuk menemukan dan memenuhi makna serta tujuan dalam hidupnya. Yang pertanyaan yang ke-8 ataupun terakhir yaitu jelaskan kembali apa yang Anda pahami tentang tugas makalah yang Anda presentasikan. Model konseling Pancawaskita atau Kopasta merupakan bentuk pendekatan konseling yang menggabungkan teori konseling elektik serta Pancawakista ini dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu Pancasila, 5 ranah kehidupan, Pancadaya, 5 kondisi yang ada pada setiap individu, dan kelima kekuatan dari luar individu. Tujuan dari model konseling Pancawakista ini adalah gatra baru untuk melalui pengungkapan, analisis, pemaknaan secara tepat dari positif yang terhadap arti dalam ADD, arti dari luar atau ADL, keberadaan yang sedang ada atau KSA, serta pembinaan keberadaan yang sedang ada atau KSA baru dengan memperhatikan keberadaan yang mungkin ada atau KMA positif yang ada pada diri klien tersebut. Dalam konseling elektik, konselor mengarahkan usahanya kepada berbagai aspek pada diri klien yang menjadi fokus penggarapan oleh pendekatan-pendekatan konseling yang berbeda. Teknik yang digunakan pun dalam proses konseling Pancawakista ini terdiri dari 2 jenis, yaitu teknik secara umum dan secara khusus. Baiklah, sekian jawaban yang sudah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.